Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caci Kunuha, biasa dipanggil Azik, dengan NIM 13122000085. Di sini saya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Franz mengenai mata kuliah hukum dan teknologi, yang dimana disuruh membuat review sebuah kasus dan juga itu boleh nasional maupun internasional. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke review kasusnya. Baik, kasus yang saya ambil di sini yaitu serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Indonesia pada tahun 2024. Jadi ringkasan kasusnya di sini yaitu pada Juni 2024 Indonesia mengalami salah satu serangan cyber terbesar dalam sejarahnya ketika Pusat Data Nasional atau PDN diserang oleh ransomware jenis baru bernama Brainkeeper. Serangan ini menyebabkan lumpuhnya berbagai layanan pemerintah, termasuk layanan imigrasi di bandara, dan mengunci data dari 282 kementerian atau lembaga, sehingga tidak bisa diakses. Serangan ini baru disadari pada 20 Juni 2024 setelah gangguan besar terjadi di layanan imigrasi. Untuk kronologi kasusnya yaitu pada 17 Juni 2024 serangan dimulai dengan peretasan mematikan Windows Defender di server PDN, memungkinkan ransomware Brainkeeper berjalan tanpa hambatan. Terus tanggal 20 Juni 2024 gangguan besar pada layanan imigrasi di bandara mengungkapkan adanya serangan. Setelah investigasi ditemukan bahwa data di PDN telah terenkripsi dan tidak dapat diakses. Dampaknya layanan publik terganggu, data dari ratusan instansi pemerintahan terkunci, dan beberapa data yang tidak memiliki cadangan backup hilang secara permanen. Dampak dan respon yaitu yang pertama, layanan publik, layanan imigrasi dan administrasi pemerintahan lumpuh, menyebabkan antrian panjang di bandara dan keterlambatan pelayanan publik. Terus dari pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani insiden ini dengan melakukan audit nasional terhadap keamanan pusat data. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Terus untuk keamanan data, serangan ini menyoroti lemahnya sistem cyber nasional, khususnya dalam hal backup dan proteksi sistem vital negara. Untuk analisis dan review yang saya lakukan yaitu penyebab dan kelemahan sistem. Menurut saya serangan berhasil karena adanya kelemahan pada sistem keamanan, terutama pada pengelolaan antivirus dan backup data. Kurangnya deteksi dini dan respon cepat menyebabkan ransomware dapat menginskripsi data secara luas sebelum terdeteksi. Contoh yang kedua yaitu mengenai skala dan kerugian. Skala serangan besar melibatkan ratusan instansi dan berdampak pada jutaan warga. Kerugian tidak hanya berupa finansial,
tetapi juga kepercayaan publik terhadap keamanan data pemerintahan. Terus, untuk tanggapan pemerintah langsung membentuk tim khusus dan melakukan audit nasional. Namun, respon dianggap terlambat karena serangan baru terdeteksi setelah dampak besar terjadi. Untuk pembelajaran dan rekomendasi, yaitu perlu peningkatan sistem keamanan siber nasional, baik dari sisi teknologi maupun SDM. Backup data harus menjadi prioritas utama, terutama untuk sistem-sistem kritis negara. Peningkatan pelatihan dan simulasi serangan siber secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Terus untuk kesimpulan, kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Indonesia tahun 2024 menjadi peringatan keras akan pentingnya keamanan cyber di Indonesia, khususnya untuk infrastruktur vital negara. Insiden ini menegaskan bahwa kelemahan sistem dan kurangnya backup data berakibat fatal bagi layanan publik dan keamanan data nasional. Diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan cyber Indonesia di masa depan. Itu dia kasus yang saya review dan juga kasus yang saya berikan di video ini. Maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.